Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1046. Di tebing air musim gugur, terdapat juga 4 kaisar alam Xuanzao dari Sekte Teratai Merah, serta beberapa tamu yang diundang oleh Sekte Teratai Merah. Yang ngeri, awalnya, mereka berencana untuk melarikan diri, tetapi sebelum mereka dapat bertindak, mereka dikunci oleh mesin Qi Yue Bailing, dan mereka tidak berani bergerak. Mereka semua adalah basis kultivasi di alam Xuanzao. Begitu mereka dikunci oleh Qi dari karakter di alam Xuanyou, tidak ada bedanya dengan rusa yang menjadi sasaran harimau. Siapapun yang bergerak akan mati. Mun Changtian, Mun Suihan dan lainnya penuh dengan emosi. Gaya seperti itu, seperti dunia yang mandiri. Ternyata apa yang dikatakan Dao Yousu benar. Baginya, ini sepertinya menyelesaikan masalah kecil. Yu Yunsan bergumam. Dia teringat apa yang Su Yi pernah katakan ketika dia kembali dari jalan Qian Xuanxing, bahwa pembunuhan terhadap klan Yue ini hanyalah masalah kecil yang dapat dihancurkan dengan mudah. Pada saat itu, Yu Yunsan tidak mengambil hati sama sekali, dan hanya berpikir bahwa Su Yi menghibur dirinya sendiri. Saya tidak pernah menyangka, semuanya menjadi kenyataan. Dalam analisis terakhir, aku masih kecil. Gunung Yuyun menghela nafas. Jika Penatua Yan Suni melihat Kendo romantis seperti itu, saya khawatir dia akan menghabiskan segala cara untuk berdiskusi dengannya. Pria bermantel bulu itu tidak ada. Yan Suni, kultivator pedang pertama Jiu Ji Xuandu. Peri pedang wanita, tak tertandingi yang terkenal di seluruh dunia. Itu adalah Dao Zhu, dari kerajaan kaisar di Jiu Ji Xuandu, yang memuji bakat Yan Suni. Ketika dia dipanggil yang pertama di Dahuang Daomen, dia bisa bersaing dengan murid Su Xuanjun, King Tang. Tentu saja, ulasan ini sudah lama sekali. 500 tahun yang lalu, dengan kematian ahli pedang Xuanjun, di dunia liar, Ratu King Tang, adalah satu-satunya penguasa Taixuan Dongtian, dan dia disebut dihormati di dunia. Dalam hal prestise, warisan, dan Taoisme, Yan Suni tidak lagi mampu bersaing dengan Ratu King Tang. Namun demikian, Yan Suni adalah peri pedang wanita kelas 1 di alam liar yang luas, yang cukup untuk melampaui sebagian besar kaisar tua di dunia. Dan pria bermantel bulu itu membandingkan Su Yi dan Yan Suni saat ini, yang sudah merupakan evaluasi yang sangat bagus. Sayangnya, otaknya sedikit bengkok. Dentang, Su Yi mencabut pedangnya, melipat tubuhnya dan melayang keluar dari kehampaan. Dia mengabaikan Sekte Teratai Merah yang berwarna bumi dan yang lainnya, dan melambai kepada pria berpakaian bulu yang berdiri di kejauhan, kemarilah. Pria bermantel bulu itu tinggal sebentar. Memanggil tindakan ini sesuka hati, untuk karakter seperti dia dari Jiu Ji Xuandu, tidak diragukan lagi sangat arogan dan tidak sopan. Namun pria berbaju bulu tidak berani mengungkapkan isi hatinya. Dia menstabilkan pikirannya, melangkah ke dalam kehampaan, mendatangi Su Yi, dan menangkupkan tangannya. Saya ingin tahu apakah Anda punya saran. Su Yi berkata dengan santai, apakah kamu diundang oleh Yue Xichan untuk membantumu, atau kamu di bawah perintah orang lain? Meskipun pria berbaju bulu itu bingung, dia tetap menjawab, Yue Xichan meminta saya untuk mengirim bantuan para tetua, jadi para tetua mengirim saya untuk membantu. Su Yi mendengus dan berkata, sebagai Kaisar Jiu Ji Xuandu, karena dia diperintahkan untuk datang, itu mewakili posisi sekte. Bagaimana menurutmu, bagaimana kinerjamu hari ini? Pria berjaket bulu itu sedikit terkejut dan merasa tidak nyaman untuk beberapa saat, pria ini berencana menegur dirinya sendiri. Tidak menunggu dia menjawab, Su Yi berkata pada dirinya sendiri, jika kamu tidak sopan, perilaku tegasmu hari ini telah membuat kalian berdua malu Jiu Ji Xuan. Semua orang di ruangan itu tersentak, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa setelah pertempuran, Su Yi akan memanggil pria berpakaian bulu di depannya untuk menegurnya. Melihat pria bermantel bulu itu lagi, pipinya sudah memerah, yang cukup memalukan. Itu hanya alam misterius dari Istana Iblis Debu Merah. Jika kamu bersumpah untuk mempertahankan posisi sekte dan melakukan segalanya untuk membantu klan Yue maju, apakah menurutmu lelaki tua bernama Mo Hengtian itu berani membunuhmu? Su Yi memang sedikit tidak senang. Tapi orang ini terlalu lemah dan tak tertahankan. Menghadapi ancaman Mo Hengtian, dia mencubit hidungnya dan memilih mundur. Dia menyerah pada langkah ini, tapi dia membuat klan Yue sengsara. Jika bukan karena pertemuan Su Xuanjun hari ini, Yue Changtian pasti akan mati. Pria bermantel bulu itu ditegur sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa menahan wajahnya, dan membela, dia tidak berani membunuhku, tapi bagaimanapun juga, dia membuatku kewalahan dalam hal Taoisme. Su Yi menyela, kamu juga tahu bahwa dia tidak berani membunuhmu, tetapi kamu menyerah. Tahukah kamu bahwa ini akan membunuh ayah dari Nona Xichan? Pria bermantel bulu itu tampak murung dan tidak yakin. Gerbang pertama hutan belantara besar, bahkan lelaki tua dari Istana Setan Debu Merah bisa membuatmu takut hingga menyerah. Kata-kata Su Yi kasar,
dan dia menegur pria berpakaian bulu itu sampai merasa malu dan marah. Melihat ini, Bailing Yue dan yang lainnya tidak bisa menahan resonansi di dalam hati mereka. Pikirkan baik-baik, pria berjaket bulu yang datang membantu memang terlalu lemah. Jika dia benar-benar berusaha sekuat tenaga sebelumnya, bagaimana mungkin Mo Hengtian berani bertindak sembarangan? Sadarilah bahwa di belakangnya berdiri gerbang pertama hutan belantara besar, ibu kota mendalam 9 ekstrim. Bagaimana kekuatan semacam ini bisa dengan mudah disinggung oleh istana setan debu merah? Suyi mengeluarkan sepanci anggur, menyesapnya, dan berkata, jangan bicara tentang hal-hal lain, menurut Anda bagaimana para tetua sekte Anda akan memperlakukan Anda setelah kembali ke sekte kali ini? Bagaimana orang-orang besar itu menilai tindakanmu kali ini? Kata-kata itu membuat pria berbaju bulu itu menjadi kaku, dan bajunya basah oleh keringat dingin. Dia tidak malu, tapi takut dan khawatir. Memang benar kali ini dia kembali ke sekte untuk kembali ke kehidupannya, dan dengan temperamen yang kuat dari sesepuh agung, jika dia mengetahui tindakannya hari ini, dia tidak akan marah oleh Guntur, dan dia akan dihukum berat. Memikirkan hal ini, pria bermantel bulu kehilangan jiwanya. Namun, aku bisa memberimu kesempatan untuk menebusnya. Kata-kata Suyi berubah. Peluang. Suyi berkata dengan santai, kamu pergi dan bunuh orang-orang dari sekte teratai merah, itu sudah cukup. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di keluarga Yue akhirnya mengerti maksud sebenarnya dari Suyi, dan mau tidak mau gemetar. Karena itu, sekte teratai merah akan membalas dendam pada klan Yue di masa depan, saya khawatir mereka harus mempertimbangkan terlebih dahulu konsekuensi dari menyinggung Jiu Jisuandu. Demikian pula Jiu Jisuandu tidak akan pernah mati. Lagi pula, mereka mengirim seorang pria bermantel bulu untuk membantu keluarga Yue dan terlibat dalam masalah ini. Dan selama pria bermantel bulu itu membunuh Paus teratai merah, Liang Zi ini akan sepenuhnya dipalsukan. Jiu Jisuandu, gerbang pertama di alam liar, bagaimana mungkin bisa menarik diri dari dunia lagi? Ketika mereka mendengar kata-kata Suyi, semua orang di sekte teratai merah berubah. Seseorang berteriak dengan marah, saya sudah sepenuhnya mengaku, apakah Anda benar-benar berencana untuk membunuh mereka semua? Beberapa orang sangat ketakutan sehingga mereka segera melarikan diri. Adegan tiba-tiba menjadi kacau. Namun, saat Suyi dan Yue Bailing bergerak satu persatu, mereka menekan tokoh besar sekte teratai merah satu persatu, dan bahkan tamu-tamu itu pun tidak luput. Seorang lelaki tua mendesis, sangat enggan, saya baru saja datang untuk menonton upacaranya, dan saya tidak pernah melakukan hal buruk untuk keluarga Yue, mengapa Anda tidak melepaskan kita saja? Bantu untuk membantu sekte teratai merah, dan kamu bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan kamu ingin pergi ketika menepuk pantatmu. Yue Bailing mendengus dingin. Suyi memandang pria berpakaian bulu itu dan berkata, jika kamu tidak mau, aku tidak akan malu, tetapi kamu harus tahu bahwa membunuh orang-orang ini dapat menebus kesalahanmu hari ini, berbisnislah dengan sektemu, dan Anda tidak perlu khawatir tentang pembalasan oleh orang-orang ini. Pria berjaket bulu terdiam beberapa saat, tanpa basa-basi lagi, dia langsung menembak dan membunuh orang-orang dari sekte teratai merah yang telah lama ditindas. Tanpa belas kasihan, adegan itu berdarah. Tapi semua orang di keluarga Yue tidak memiliki simpati atau belas kasihan. Kemenangan dan kekalahan, jika mereka kalah hari ini, bagaimana mungkin musuh berbelas kasihan? Lebih penting lagi, langkah Suyi membantu keluarga Yue mereka. Pada saat ini, pria bermantel bulu berbalik dan memberi hormat kepada Suyi, terima kasih atas saran Anda, sehingga saya dapat menemukan jalan kembali. Orang-orang menghitung, tetapi Anda bisa mengatakan yang sebenarnya, bahkan jika Anda membuat mereka mengganggu saya. Setelah jeda, Suyi menambahkan, ngomong-ngomong, nama saya Suyi, dan saya adalah teman Nona Sichan. Dia bahkan bisa menebak bahwa ketika pria berpakaian bulu kembali ke sekte dan berbicara tentang urusannya sendiri, orang tua di Jiu Jisuandu pasti akan pergi ke Yue Sichan untuk mempertanyakan identitas dan asal mereka. Namun, Suyi tidak peduli sama sekali. Suyi. Siapa dia? Dari mana datangnya rasa percaya diri karena tidak takut akan hal-hal ini? Pria bermantel bulu itu sedikit bingung. Namun, satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa bahkan jika dia tahu dia sedang diperhitungkan, ketika dia mengetahui tentang kekuatan tempur Suyi yang menantang surga, orang-orang tua di sekte itu tidak akan memperjuangkannya. Lagi pula, seorang kaisar alam Xuanzao yang berusia 10 tahun dapat dengan mudah membunuh 5 kaisar alam Xuanyo sendirian. Orang-orang ini melihat dunia liar, saya khawatir tidak ada yang berani menyinggung dengan mudah. Apakah Nona Sichan pernah menjadi guru? Suyi bertanya dengan dingin. Pria berbaju bulu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bergabung dengan sekte tahun lalu. Meskipun dia sangat berbakat, dia harus menunggu 3 tahun sebelum dia memiliki kesempatan untuk menjadi murid tertutup dari senior tertentu. Namun, Nona Sichan benar-benar luar biasa, dia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang ilmu pedang, meskipun dia baru memasuki sekte selama lebih dari setahun, dia telah menarik perhatian banyak monster tua. Tidak lama kemudian,
Dia mengeluarkan suara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan setelah 3 tahun, saya akan memberi Nona Shichan tempat beribadah di bawah sektenya. Ngomong-ngomong soal ini, pria berjaket bulu jarang merasa iri. Yan Suni, itu dia. Mata Suyi memancarkan kenangan. Dia sangat terkesan dengan Yan Suni. Karena keindahan tak tertandingi dari gerbang pertama hutan belantara besar ini, dahulu kala, dianggap oleh dunia hutan belantara besar sebagai mampu bersaing dengan murid kecilnya King Tang di Jalan Kendo. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1047. Benar, King Tang sudah dihormati di hutan belantara besar, dan dengan latar belakang Yan Suni sebagai seorang gadis, itu lebih dari cukup untuk menjadi tetua Jiu Jitsuandu. Su Yi diam-diam berkata. Segera, dia menahan pikirannya dan berkata, setelah Anda kembali ke sekte, bantu saya memberitahu Nona Shichan bahwa Anda dapat mengikuti Yan Suni untuk berlatih kendo, tetapi jangan terburu-buru magang. Pria bermantel bulu itu tertegun. Mampu memuja penatua Yan Suni sebagai guru adalah impian banyak pembudidaya pedang di dunia liar. Namun siapa sangka pemuda di depannya sepertinya tidak ingin Yue Shichan melakukan ini. Mengapa? Pria bermantel bulu itu tidak bisa tidak berkata. Su Yi berkata dengan santai, karena aku akan mengajarinya berlatih kendo di masa depan. Pria bermantel bulu terkejut, memikirkan ilmu pedang Su Yi yang menakutkan sebelumnya, dia samar-samar mengerti. Memang benar Su Yi ini terlihat muda, dan budidayanya jauh lebih rendah daripada penatua Yan Suni, namun kekuatan kendo yang dikuasainya dapat dengan mudah membunuh keberadaan Suanyou Jing. Karakter-karakter ini memang sepenuhnya memenuhi syarat untuk memandu latihan Yue Shichan. Yue Shichan ini hanyalah seorang wanita dari klan Yue di alam langit yang mendalam. Dalam hal identitas, saya tidak tahu berapa banyak orang di sekte yang lebih kuat darinya, tapi sayangnya, di dalam seluruh sekte, dia adalah satu-satunya yang bisa memenangkan hati penatua Yan Suni. Sekarang, bahkan Su Yi ini rela membunuh semua kaisar sekte teratai merah sekaligus demi dia, dan dia bahkan tidak ingin dia magang dengan tetua Yan Suni. Memikirkan hal ini, pria bermantel bulu memiliki rasa iri yang tak terkendali di dalam hatinya. Orang-orang sangat berbeda. Saat ini, Yue Bailing, Yue Changtian dan tokoh besar lainnya dari keluarga Yue berkumpul dan menyapa Su Yi bersama. Terima kasih, Taois Su, telah mengambil tindakan untuk menyelesaikan malapetaka untuk keluarga Yue saya. Yue Bailing mengungkapkan rasa terima kasihnya. Su Yi tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, hitung saja jarahan di ladang dan biarkan aku mengambilnya. Yue Bailing dengan senang hati menyetujuinya, dan mengatur agar Yue Suihan dan yang lainnya bertindak sesegera mungkin. Teman Su, apakah kamu benar-benar teman putriku Shichan? Yue Changtian mau tidak mau bertanya. Mata Su Yi agak aneh, dan dia berkata, kenapa, kamu tidak ingat aku? Yue Changtian tertegun dan mencoba berpikir. Sebelum dia bisa memikirkannya, Yue Bailing telah dengan hangat mengundang Su Yi Dao, teman Daois. Jika Anda tidak keberatan, Xiao Lao berharap untuk mengundang teman Daois ke rumah Yue saya sebagai tamu, dan biarkan saya menunggu pemiliknya, persahabatan. Yang lain juga mengangguk sebagai antisipasi. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu menjadi tamu, aku punya hal lain yang harus dilakukan. Meskipun Yue Bailing kecewa di dalam hatinya, dia berkata sambil tersenyum, saya tidak berani menunda urusan teman Daois saya, tapi tidak peduli apa yang teman Daois katakan kepada saya di masa depan, keluarga Yue saya akan mengalami kebakaran, dan air, jangan pernah menyerah. Berbicara, menangkupkan tangannya dan mengepalkan tinjunya, dan memberi Su Yi hadiah besar. Yang lainnya membungkuk dan membungkuk. Konferensi air musim gugur hari ini telah menarik perhatian seluruh alam langit yang mendalam, dan saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang menunggu untuk melihat lelucon keluarga Yue mereka. Bahkan beberapa pasukan yang dulunya bersaing dengan keluarga Yue mereka telah mengasah pisau mereka dan siap untuk bergerak, hanya menunggu keluarga Yue mereka dalam kesulitan dan menjarah. Semua ini menempatkan keluarga Yue di puncak tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun sekarang, dengan dieksekusinya sekte teratai merah dan tokoh-tokoh besar lainnya, tekanan-tekanan ini telah hilang. Selain itu, Su Yi juga membantu keluarga Yue menemukan pendukung besar seperti Jiu Jitsuandu. Di masa depan, di alam langit yang mendalam, siapa yang berani meremehkan keluarga Yue mereka? Oleh karena itu, rasa terima kasih semua orang kepada Su Yi pasti berasal dari lubuk hati yang terdalam. Segera, Yue Suihan dan yang lainnya mengumpulkan rampasan dengan rapi dan menyerahkannya kepada Su Yi. Su Yi tidak menunda lebih lama lagi, mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan pergi. Saat itu baru permulaan malam, bintang-bintang bersinar, dan angin malam bertiup. Su Yi, mengenakan jubah hijau, berjalan di atas danau menghadap bintang-bintang di kejauhan, seperti makhluk abadi yang diasingkan berjalan sendirian di dunia, perlahan-lahan menghilang dari pandangan semua orang. Orang-orang itu seperti makhluk abadi, tak tertandingi di dunia. Yue Bailing menghela nafas dengan emosi. Semua orang setuju. Semuanya, sudah waktunya aku kembali ke sekte untuk kembali ke hidupku, selamat tinggal.
Pria bermantel bulu itu tersenyum dan menangkupkan tangannya. Di masa lalu, Su Yi dapat memarahi kaisar dari Jiuji Suandu secara sewenang-wenang, tetapi Yue Bailing dan yang lainnya tidak berani mengabaikannya dan menjaganya dengan antusias. Pernyataan ini membuat Yue Bailing dan yang lainnya banyak berpikir. Pria bermantel bulu tidak menjelaskan lebih jauh dan berbalik. Pria tadi berarti keluarga Yue kita akan dilindungi oleh Jiuji Suandu di masa depan, dan kekuatannya akan lebih kuat dari sebelumnya. Seseorang tidak bisa tidak mengatakannya. Salah? Menurutku, artinya sangat sederhana. Anak ini si Chan akan membawa perubahan yang mengguncang seluruh klan kita di masa depan. Yue Bailing sangat menentukan. Coba pikirkan, Yue Si Chan baru saja memasuki Jiuji Suandu selama lebih dari setahun, dan dia akan disukai oleh Yan Suni, pendekar pedang wanita paling bergengsi di hutan belantara besar. Kali ini, tolong pindahkan sekte. Seorang pria besar datang untuk membantu, bagaimana energi yang dimilikinya sebanding. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa di masa depan, dengan Yue Si Chan mengambil pijakan yang kuat di Jiuji Suandu, dan ketika Taoismenya meningkat, semakin besar manfaat yang akan didapat keluarga Yue mereka. Selain itu, hubungan antara Yue Si Chan dan Su Yi membuat Yue Bailing menyadari bahwa meskipun tidak ada Jiuji Suandu, Su Yi saja sudah cukup untuk melindungi keluarga Yue mereka. Tentu saja, lapisan hubungan ini sepenuhnya didasarkan pada Yue Si Chan saja. Semua orang memikirkannya sebentar, dan akhirnya mengerti. Aku akhirnya tahu apa maksud pria bermantel bulu itu sebelum dia pergi. Memang, selama ada Yue Si Chan, keluarga Yue mereka akan berkembang di masa depan, di sekitar sudut. Anak si Chan ini benar-benar menjanjikan. Mengingat kembali 2 tahun lalu, ketika dia dibawa kembali ke klannya oleh Chang Tian dari benua Changqing, dia dikritik oleh banyak anggota klan, tapi sekarang, siapa jika dia berani bicara lagi, aku akan melakukannya jadilah orang pertama yang memaafkannya. Air bulan dingin. Baru saja mengatakan ini, Yue Changtian tiba-tiba mengeluarkan suaranya, ternyata itu dia. Mata semua orang tertuju. Saya tahu, rekan Daois Su Yi itu berasal dari benua Changqing. Saat itu saya menggunakan formasi teleportasi kuno di area terlarang klan untuk membuka terowongan luar angkasa ke benua Changqing. Rekan Daois Su pernah bertemu sekali. Yue Changtian sangat bersemangat, dan bahkan kehilangan kesabaran. Pada awalnya, saya juga menempatkan tubuh asli gadis King Suang di benua Changqing, dan berdiskusi dengan Taois Su Yi. Pada saat itu, bahkan Taois Su Yi belum pernah menginjakan kaki di jalur spiritual. Ketika mereka mendengar ini, Yue Bailing dan yang lainnya tercengang dan hampir melompat. 2 tahun lalu, dia tidak pernah menginjakan kaki di jalur spiritual. 2 tahun kemudian, itu adalah tingkat budidaya kaisar di tahap tengah alam Xuanzhao, dan membunuh alam misterius itu seperti membunuh ayam dan monyet. Juga, saya mendengar si Chan berbicara tentang rekan Taois Su Yi ini. Dia adalah pembimbingnya dalam Kendo. Yue Changtian bergumam, tidak peduli seberapa tinggi moralitasnya, dia masih terlihat sangat kasar saat ini karena kegembiraan. Pantas saja aku tidak dapat mengingatnya sebelumnya, perubahan antara dia dulu dan dia sekarang memang terlalu besar. Yue Bailing dan banyak orang hebat lainnya jatuh lagi di hati mereka dan kehilangan akal untuk waktu yang lama. Ini seperti mendengar mitos halus. Dalam analisis terakhir, kita terlalu kecil. Yue Bailing menghela nafas. Setiap orang punya hati. Malam itu seperti air, gunung dan sungai sangat luas. Su Yi melakukan tendangan voli dan menyapu ke arah kota Wutong, di alam langit yang mendalam. Akademi Tianxuan, yang dikenal sebagai kekuatan Konfusianisme dan Tao pertama di dunia Tianxuan, terletak di kota Wutong. Meski perjalanannya jauh, namun dengan tingkat kultivasi Su Yi saat ini, ia bisa tiba besok pagi. Sebagai perbandingan, meskipun wilayah alam langit yang mendalam jauh dari alam neter, itu adalah salah satu dari 33 alam yang menjaga dunia liar, langit dan bumi kaya akan energi spiritual, dan Sutian adalah secara berurutan. Kekuatannya lengkap, cukup untuk membawa jalan kerajaan yang lengkap. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya dapat dengan mudah memasuki tahap akhir alam Xuanzhao hanya dengan periode kultivasi terkonsentrasi. Sayangnya, kondensasi hukum Dao tidak tercapai dalam semalam. Su Yi memikirkannya saat dia dalam perjalanan. Makna mendalam dari Yuanji yang kini ia kuasai telah lama diringkas menjadi hukum Yuanji. Ini hanya bisa dianggap sebagai kesuksesan kecil, dan masih ada jarak dari kesempurnaan. Bagaimanapun, di alam Xuanzhao, Anda harus terlebih dahulu mencapai kesempurnaan hukum Yuanji sesegera mungkin. Jika tidak, saat Anda menunggu alam Xuanyou, hal itu pasti akan mempengaruhi Xuanyou Dautai yang kental. Adapun makna mendalam dari reinkarnasi, kita hanya bisa mengandalkan penggilingan air, dan tidak perlu terburu-buru. Dan Xuanyou Jing adalah inti dan kunci dari jalan Xuandao, dan Anda harus berhati-hati, jika tidak maka akan mempengaruhi latihan Xuan Hejing di masa depan. Bagi Su Yi, sejak kehidupan sebelumnya, dia telah menyimpulkan jalan untuk berkultivasi di alam misterius. Selama Anda bisa melangkah ke dalamnya di masa depan, Anda dapat dengan mudah melampaui diri Anda sebelumnya tanpa memikirkannya.
Satu-satunya hal yang membuat Su Yi sakit kepala adalah realisasi makna reinkarnasi yang mendalam. Terlalu keras. Su Yi memiliki firasat bahwa jika dia tidak mengasingkan diri selama 10 atau 8 tahun, dia bahkan mungkin tidak dapat memasuki gerbang makna reinkarnasi yang mendalam. Namun, Su Yi benar-benar tidak terburu-buru. Baru 3 tahun berlalu sejak dia berbalik dan membangun kembali, dan dia akan memiliki banyak waktu di masa depan untuk benar-benar memahami makna mendalam dari reinkarnasi. Malam berangsur-angsur memudar di antara pegunungan dan sungai. Saat cahaya fajar menyinari dunia, dari kejauhan, Su Yi sudah bisa melihat garis besar kota Wutong. Tanam pohon bidang dan tarik burung Phoenix. Dahulu kala, kota Wutong juga disebut kota Phoenix, dan pohon Qingtong kuno ditanam di mana-mana di kota. Akademi Tianxuan, yang dikenal sebagai kekuatan pertama Konfusianisme dan Taoisme di dunia Tianxuan, terletak di Gunung Fengqi, di kota Wutong. Dan Su Yi datang ke sini untuk pergi ke Akademi Tianxuan untuk melihat cacing tua serakah yang cukup untuk menjadi leluhur di dunia Konfusianisme dan Taoisme. Tujuannya adalah untuk menanyakan keberadaan murid keduanya, Jingxing. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1048. Kota Wutong, Gunung Fengqi. Di pagi hari, langit yang lembut dan bertaburan di Gunung Fengqi yang tingginya ribuan kaki membuat gunung kuno dan indah ini diberkati dengan pesona yang suci dan khusyuk. Sebuah jalan pegunungan dengan pohon sicamore kuno yang ditanam di kedua sisinya, berkelok-kelok dari kaki gunung. Di tengah gunung, terdapat deretan istana dan paviliun. Di sanalah Akademi Tianxuan berada. Para siswa Akademi Tianxuan selalu memiliki kebiasaan membaca di pagi hari. Saat fajar menyingsing, suara membaca nyaring akan terdengar dari tengah gunung. Para siswa tersebut semuanya adalah biksu Konfusianisme dan Taoisme, dan suara-suara pembacaan kitab suci berkumpul, sering kali memicu segala macam penglihatan yang megah dan khusyuk. Seperti Rui Guang Puzhao, Shen Si Hanging, 100 Bird Meeting, Del. Pemandangan seperti itu bisa dianggap sebagai suatu keharusan di kota Wutong. Namun, saat ini, Akademi Tianxuan di tengah Gunung Fengqi, tidak ada suara membaca dan nyanyian, dan tampaknya sangat sunyi. Selain itu, Su Yi melihat sekilas bahwa kekuatan formasi terlarang yang menutupi Gunung Fengqi diam-diam berjalan, benar-benar mengisolasi gerakan di gunung. Bagaimana situasinya? Su Yi terkejut. Dia masih ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, cacing tua serakah yang begitu tinggi dalam Konfusianisme dan Taoisme sehingga dia bisa menakut-nakuti orang sampai mati pernah membual dengan bangga, mengatakan bahwa suara membaca di Gunung Fengqi adalah 1001 tahun tidak pernah ada memotong. Namun, pagi ini, tidak ada suara membaca. Selain itu, di kaki Gunung Fengqi dulunya sangat ramai, dan banyak biksu datang ke sini, hanya untuk mendengarkan suara bacaan Akademi Tianxuan di pagi hari. Tapi sekarang, daerah ini sepi, bahkan tidak ada bayangan. Memikirkannya, Su Yi hendak berjalan ke Gunung Fengqi untuk mencari tahu apa yang terjadi ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar. Anak kecil, apakah kamu tidak mendengar bahwa Gunung Fengqi ditutup untuk orang luar sejak tadi malam? Di gerbang gunung yang jauh, seorang pria berpakaian hitam keluar. Dia memasang wajah tegas, melingkarkan pedang di lengannya, dan menatap Su Yi dengan dingin. Jika kamu tidak ingin mati, keluar saja. Su Yi mengangkat alisnya. Dia memperhatikan bahwa pria berbaju hitam itu menggantungkan liontin giok berbentuk pedang berwarna kuning aprikot, diukir dengan pola awan dan kabut. Orang-orang yang telah menjadi istana pedang. Su Yi langsung menilai asal-usul pihak lain, dan sedikit mengernyit. Lapangan pedang kenaikan, salah satu dari 6 gerbang hutan belantara besar, juga dikenal sebagai Qinglei Shenzong, Gunung Jalan Longhu, Lapangan Pedang Senyu, Paviliun Pedang Xuan Huang, dan Gunung Pedang Jiuxing. Sejauh yang diketahui Su Yi, ke-6 gerbang besar ini telah bergabung dengan Liga Xuanjun yang didirikan oleh Bim. 500 tahun yang lalu, sebelum dia bereinkarnasi, dia menyaksikan dengan matanya sendiri, orang kuat dari Pengadilan Pedang Kenaikan, di bawah kepemimpinan Bima, memasuki Gua Taixuan. Untuk merebut harta karun, orang-orang tua itu tidak segan-segan mengarang kebohongan, mengatakan bahwa Su Xuanjun berhutang nyawa pada Pengadilan Pedang Yuhua 893, dan bahkan mencuri koleksi Tao tertinggi dari Pengadilan Pedang Yuhua, Sutra Pedang 10 Fang. Dan ketika mereka memasuki Gua Taixuan, mereka datang untuk menagih hutang. Ini mengejutkan Su Yi pada saat itu. Karena Pengadilan Pedang Ascension ini awalnya hanyalah sekte yang kurang dikenal. Patriarknya hanyalah satu dari 36 murid yang disebutkan di sekitarnya. Dan justru berkat kekuatan dan perlindungannya terhadap Su Xuanjun, Pengadilan Pedang Kenaikan dapat bangkit selangkah demi selangkah dan menjadi salah satu dari 6 gerbang hutan belantara besar di Kyushu. Namun 500 tahun yang lalu, di bawah kepemimpinan Bima, masyarakat Istana Yuhuajian memasuki Gua Taixuan dengan kedok penagihan utang, dan memanfaatkan api tersebut. Namun, Su Yi tidak menyangka akan bertemu dengan orang dari Pengadilan Pedang Berbulu di kaki Gunung Fengqi. Perlu dicatat bahwa ini adalah alam Tianxuan, dan situs Pengadilan Pedang Kenaikan terletak di dunia liar, dan jalannya jauh. Apa yang masih kamu lakukan? Takut bodoh.
Keluar. Melihat Su Yi tidak bergerak, pria berbaju hitam itu sedikit tidak senang dan dimarahi. Yang mengejutkan pria berbaju hitam, pemuda berjubah di kejauhan tidak ketakutan, tetapi berjalan ke arahnya. Hal ini membuat pria berbaju hitam itu benar-benar kehilangan kesabarannya, meraih pedang dao di pelukannya dengan tangan kanannya, dan menebas ke arah Su Yi dari udara. Set, cahaya pedang seperti listrik, dan energi pedang seperti pelangi. Dengan pedang acak, itu dapat dengan mudah merobek kehampaan, dan itu tidak ada bandingannya. Su Yi bahkan tidak melihatnya, dia bergerak maju sendiri. Dan pedang Qi ini menebas 3 kaki di depannya, pecah seperti gelembung. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba berubah, kamu. Sebelum dia sempat berkata apa-apa, sosok Su Yi sudah ada di hadapannya, tangan kanannya terulur, dan dengan mudahnya dia mencubit leher pria berbaju hitam itu. Klik, pria berbaju hitam itu mengalami patah leher, dan kepalanya lemas di bahunya. Su Yi telah mengambil jiwa pria berbaju hitam itu dan mulai mencari jiwanya. Setelah setengah suara, Su Yi akhirnya mengerti segalanya. Tadi malam, sekelompok orang kuat dari Ascension Sword Court tiba di Akademi Tianxuan di Gunung Fengqi. Menurut ingatan pria berbaju hitam, mereka datang ke Akademi Tianxuan kali ini untuk mengambil harta misterius. Untuk mencapai tujuan ini, Pengadilan Pedang Ascension mengirim seorang Suanyo Jing Taisang bernama Wang Tianyun, 4 Kaisar Suan Zhaojing, dan 10 Biksu Linglunjing. Selain itu, ada sosok misterius dari Liga Suanjun yang dikenal sebagai Feng Lao. Sejak tadi malam, Akademi Tianxuan mulai menutup gunung. Adapun apa yang terjadi di Akademi Tianxuan sejak tadi malam, pria berbaju hitam tidak mengetahuinya. Dia hanyalah karakter Spirit Will Realm yang bertanggung jawab menjaga gerbang gunung di kaki gunung. Saya khawatir pelahap tua itu tidak lagi berada di Akademi Tianxuan ini. Su Yi diam-diam berkata, pantas saja tidak ada suara bacaan pagi ini, dan tempat ini sepi sekali. Su Yi menghela nafas. Cacing tua yang rakus tidak ada di sana, yang berarti kali ini dia lari tanpa hasil, dan tidak mungkin untuk menanyakan keberadaan murid kedua Jingxing. Hal ini membuat Su Yi cukup kecewa. Namun, dia tidak pergi, tetapi berjalan ke pintu dan berjalan di sepanjang jalan gunung yang penuh dengan pohon pesawat kuno ke Akademi Tianxuan di tengah gunung. Tindakan Pengadilan Pedang Ascension terhadap Akademi Tianxuan jelas bermasalah, dan bahkan mungkin tidak dapat dipisahkan dari Bima. Karena di tim Ascension Sword Court ini, karakter misterius bernama Feng Lao berasal dari aliansi Suanjun. Di tengah jalan mendaki gunung, gerbang Akademi Tianxuan ditutup, dan suasana hening. Tentu ada masalah. Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya, dan dia menyadari sesuatu yang aneh ketika dia melihatnya. Seluruh Akademi Tianxuan diselimuti kekuatan terlarang, seolah-olah ditutupi oleh tirai tebal yang tak terlihat. Dari luar, tidak ada gerakan sama sekali. Tapi ini karena semua yang ada di Akademi Tianxuan diblokir oleh formasi terlarang itu dan diisolasi dari dunia luar. Perlu dicatat bahwa tempat ini adalah situs Akademi Tianxuan. Sebagai kekuatan Konfusius dan Tao pertama di alam Tianxuan, Gunung Fengqi ditutupi dengan segala jenis kekuatan terlarang kuno. Namun, saat ini, kekuatan formasi terlarang misterius mengepung seluruh Akademi Tianxuan. Tidak diragukan lagi, Pengadilan Pedang Ascension datang dengan persiapan. Untuk mencapai tujuan, Akademi Tianxuan langsung dilarang. Berhenti. Siapa kamu? Suara dingin terdengar. Sekelompok sosok muncul dari kejauhan dan bergegas menuju Su Yi. Dia dipimpin oleh seorang pria berjubah ungu yang dipenuhi aura alam Xuanzhao. Dia pembunuh dan mengintimidasi. Di sampingnya, ada juga 4 pembudidaya roda roh. Jika orang biasa melihat pemandangan seperti itu, mereka akan ragu apakah mereka datang ke tempat yang salah. Bagaimanapun, tempat ini adalah Akademi Tianxuan Gunung Fengqi, tetapi sekelompok orang kuat dari Pengadilan Pedang Ascension sedang berpatroli di sini. Su Yi tidak tahu apa yang terjadi di Akademi Tianxuan, tapi dia yakin situasi Akademi Tianxuan yang kuat pasti tidak baik. Jika tidak, formasi terlarang misterius ini tidak mungkin menutupi langit di atas Akademi Tianxuan sepanjang waktu. Tangkap dia dulu, lalu tanyai dia. Tiba-tiba, pria berjubah ungu di kepala itu minum sedikit, dan memimpin kerumunan menuju Su Yi. Su Yi tidak berbicara omong kosong, dia menjentikkan lengan bajunya. Ledakan, sinar cahaya melonjak, dan pancarannya menderu. Karakter dunia 4 roda roh tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan langsung dibunuh di tempat, jiwa mereka berserakan. Pria berjubah ungu itu tersungkur ke tanah, kepalanya berdarah, tulangnya patah, dan dia berteriak. Siapa yang mulia, mengapa Anda ingin bergabung dengan Ascension Sword Court saya? Pria berjubah ungu itu penuh ketakutan dan kebingungan, tidak bisa membayangkan bagaimana seorang remaja di usia remajanya bisa begitu kuat hingga tingkat yang luar biasa. Su Yi melangkah maju, meraih tangannya, dan mengeluarkan roh primordial pria berjubah ungu itu. Dia hendak mencari jiwanya, tapi tanpa diduga, roh primordial pria berjubah ungu itu ditutupi dengan lapisan kekuatan mantra rahasia. Begitu tersentuh, roh primordial pria berjubah ungu itu langsung menghilang, akan meledak. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat bertanya kepadaku,
Tetapi jika kamu ingin mencari jiwaku, kamu ditakdirkan untuk tidak mendapatkan apa-apa. Roh primordial pria berjubah ungu itu menjerit, benar-benar ketakutan oleh taktik dominan Su Yi. Aku bahkan tidak bisa membayangkan ketika pria kejam yang tiada taranya muncul di alam langit yang mendalam. Aku kehabisan waktu untuk menunda-nunda. Su Yi berbisik. Pria berjubah ungu itu gemetar, apa maksudmu dengan ini, Yang Mulia? Ledakan. Suara itu masih bergema, dan roh primordialnya meledak. Saat dia akan mati, dia bingung, apakah dia tidak ingin menanyakan sesuatu? Mengapa membunuh? Su Yi tidak memperhatikan hal ini, dia hanya muncul dari udara tipis. Jauh di dalam matanya, gumpalan cahaya keemasan misterius muncul, dan dia mulai merasakan dan menyimpulkan kekuatan formasi terlarang yang misterius. Setelah setengah suara, dia sedikit mengernyit. Formasi terlarang misterius ini sangat ajaib, cukup untuk menjebak karakter di alam misterius. Itu bisa digunakan sebagai penjaga gunung untuk salah satu kekuatan teratas. Dan sekarang, formasi ini digunakan untuk melarang Akademi Tianxuan. Dapat dibayangkan betapa siapnya pengadilan pedang Ascension untuk tindakan ini. Namun, ini tidak sulit bagi Su Yi. Dia berkedip dan menyapu ke arah Akademi Tianxuan. Sakit. Dalam sekejap, sosok Su Yi berubah menjadi aliran cahaya, dengan mudah menghindari fluktuasi kekuatan formasi terlarang, dan diam-diam memasuki formasi besar. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, sosok Su Yi telah melewati formasi terlarang misterius tanpa resiko apapun dan tiba di Akademi Tianxuan. Gambar berdarah segera muncul di pandangan Su Yi, menyebabkan matanya sedikit mengembun. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1049. Akademi Tianxuan. Pertempuran besar sedang terjadi. Suara membaca dan melantunkan sutra bergema di langit dan bumi, seperti suara jalan besar, memancarkan kekuatan ilahi. Suara membaca datang dari dojo. Dojo setinggi 100 kaki ini sekarang diselimuti lapisan cahaya terang. Saat tirai tipis bersirkulasi, bab-bab indah muncul, seolah-olah kitab suci besar yang ditulis oleh orang bijak dan konfusianisme yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setiap kata, bersinar terang, memancarkan kekuatan misterius. Setiap kata, langsung ke adu banteng. Biksu Konfusianisme dan Tao dari Akademi Tianxuan, dipimpin oleh Dekan Akademi Tianxuan, Yu Changming, berdiri di dojo, masing-masing menjalankan Taoisme mereka sendiri, mendorong tirai tipis dari jalan yang menyelimuti dojo. Ledakan, ledakan, satu demi satu, petir emas setebal ember menghantam tirai cahaya jalan di sekitar dojo, menderu terus-menerus, memercikkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Tirai lampu jalan bergetar hebat. Yu Changming dan yang lainnya, yang terlindung di tirai tipis jalan, semuanya merasakan tekanan besar, dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Di kejauhan dojo, seorang pria berjubah hitam memegang tongkat bambu emas dan melambaikannya, dan ribuan guntur emas jatuh dari langit, dengan kekuatan dan teror yang tak terbatas. Bambu emas petir misterius, makhluk ilahi bawaan yang lahir dari asal-usul kekacauan. Pria di Xuanpao bernama Wang Tianyun, dia telah menjadi penatua tertinggi pengadilan pedang, dan dia berada di tengah alam misterius. Saat dia memanipulasi Xuan Lei Jinzu, kekuatannya di luar imajinasi. Di belakang Wang Tianyun, sekelompok orang berdiri. Ada 3 kaisar alam Xuanzhao, 5 sosok alam roda roh, dan seorang lelaki tua berpakaian karung duduk di atas batu besar di bawah naungan pohon. Pria tua itu kurus, dengan sikap tenang dan santai, dengan acuh tak acuh menyaksikan pertempuran di kejauhan, wajah lamanya tenang. Di daerah terdekat, ada darah dan mayat tergeletak di genangan darah. Para biksu perguruan tinggi yang meninggal secara tragis. Pertempuran masih berlangsung. Semua orang dapat melihat bahwa selama formasi terlarang di sekitar dojo dilanggar, Akademi Tianxuan ditakdirkan untuk pulih. Sejak tadi malam, 3 pengawas senior Akademi Tianxuan telah kehilangan 2 orang, 9 guru kehilangan 5 orang, dan 315 akademi kehilangan 2 nyawa. Ratusan orang. Di bawah naungan pohon, lelaki tua berpakaian linen itu berbicara perlahan. Suaranya kental dan serak, bergemuruh seperti guntur suram yang teredam di langit dan bumi. Sekarang, masih ada 33 orang keturunan akademi yang kita tangkap hidup-hidup. Yu Changming, apakah kamu berencana menyaksikan mereka dibantai satu persatu seperti ternak? Di dojo, Yu Changming dan yang lainnya pucat, tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan kecemasan mereka. Pertempuran ini dimulai tadi malam, dan hingga sekarang, lebih dari setengah Akademi Tianxuan mereka telah menjadi korban. Berbeda dengan lawan, belum ada korban jiwa. Alasannya adalah pria tua berkabung yang disebut Old Feng oleh para ahli di Ascension Sword Court terlalu kuat. Pergelangan tangan pria ini terbuka ke langit, dan dia dapat dengan mudah menghancurkan formasi terlarang yang menutupi bagian atas dan bawah Gunung Fengqi, dan bahkan membuat formasi terlarang misterius dengan tangannya sendiri, melarang Akademi Tianxuan dalam satu gerakan, sehingga mereka tidak memiliki jalan keluar dan jalan keluar dapat dihindari. Sedemikian rupa sehingga terjadi pembantaian. Yang lebih menakutkan adalah lelaki tua berbaju linen itu juga sangat kuat,
dan dia menguasai hukum Dao yang sangat sombong, yang dapat dengan mudah membunuh orang di alam Suanyou. Itu karena orang ini yang memimpin terburu-buru untuk membunuh sehingga Akademi Tianxuan hampir hancur. Di saat kritis, Yu Changming dan tokoh-tokoh besar akademi lainnya bekerja sama menjalankan formasi besar di dojo ini, yang mampu memblok serangan lawan. Namun hingga saat ini, formasi terlarang kuno yang dibentuk bersama oleh orang bijak dari Akademi Tianxuan ini memiliki tanda-tanda samar tidak dapat dipertahankan. Hal ini membuat Yu Changming dan yang lainnya merasa berat. Apa yang membuat mereka semakin kesal adalah bahwa pihak lain menangkap banyak murid akademi mereka hidup-hidup dan menggunakan ini sebagai ancaman untuk memaksa mereka menundukkan kepala dan mengaku kalah. Yu Changming dan yang lainnya tentu saja tidak akan menyerah pada hal ini. Namun menyaksikan para murid yang ditangkap hidup-hidup dan dibunuh secara brutal satu demi satu, kita dapat membayangkan kesedihan dan kemarahan batin mereka. Kursi ini berkata, selama kamu menundukkan kepala dan menyerahkan, penguasa Xuan Huang, dengan patuh, kami akan segera pergi. Orang tua berbaju linen tampak acuh tak acuh, sebaliknya, jika Anda terus melawan, mulai hari ini, Akademi Tianxuan Anda akan disingkirkan dari dunia. Sambil berbicara, dia mengeluarkan segenggam kacang, memasukkannya ke dalam bibirnya satu persatu, dan mengunyahnya, sesekali menyesap anggur, merasa rileks dan nyaman. Ah! Jeritan melengking terdengar, kepala seorang murid akademi berguling ke tanah, darah tumpah ke tanah. Selain itu, seorang pria jangkung berjubah abu-abu di Ascension Sword Court menyeka noda darah pada pedang di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, teriakan ini nyaman untuk didengarkan. Para murid akademi yang tertindas di tanah semuanya marah dan mata mereka terbelah. Namun pria berjubah abu-abu itu tidak peduli, dia tersenyum liar dan ceria. Adapun Wang Tianyun dan lelaki tua berbaju linen, mereka langsung mengabaikan pembantaian berdarah itu. Itu kejam dan kejam, anakku. Di dojo, seorang lelaki tua menangis sedih, matanya merah. Karena murid akademi yang terbunuh adalah anak lelaki tua itu. Sebagai seorang ayah, menyaksikan anaknya dibunuh seperti binatang, bisa dibayangkan betapa sakitnya hati lelaki tua itu. Adegan ini membuat semua orang di dojo terbakar amarah, dan gigi mereka terkatup rapat karena kebencian. Din, bertarunglah dengan mereka. Seseorang menggeram dan mendesis. Yang lain juga melihat ke arah Yu Changming. Yu Changming terdiam. Jika nenek moyang masih ada, bagaimana bencana seperti itu bisa terjadi? Jika Akademi Tianxuan dihancurkan dengan tangannya sendiri, betapa kecewanya dia ketika leluhurnya kembali. Tetapi situasi saat ini memang telah mencapai titik kelelahan. Memikirkan hal ini, Yu Changming mengepalkan tangannya dengan tenang. Ledakan. Tiba-tiba, barisan besar di sekitar dojo bergolak hebat, dan terlihat jelas bahwa itu hampir tak tertahankan. Hampir pada saat yang sama, lelaki tua berkabung yang duduk di tempat teduh di kejauhan tiba-tiba bangkit dan terkekeh, mau bekerja keras. Sudah terlambat. Berbicara, dia menjulurkan telapak tangannya dan menekannya ke udara. Di atas Akademi Tianxuan, formasi terlarang tiba-tiba muncul, berubah menjadi ular panjang, tubuhnya sebesar gunung, kepala dan ekornya terangkat tinggi, terbungkus guntur hitam yang mengerikan, dan bergegas menuju dojo. Ledakan. Formasi terlarang yang mengelilingi dojo tiba-tiba runtuh dan meledak. Di tengah percikan cahaya dan hujan, ekor ular panjang itu terangkat, dan jatuh dari langit seperti gunung. Di kejauhan, lelaki tua berbaju linen dan Wang Tianyun tidak bisa menahan tawa saat melihat ini. Akademi Tianxuan ini, situasinya hilang. Membunuh. Di dojo, Yu Changming naik ke udara dan bertarung sengit dengan ular panjang itu. Namun hanya dalam beberapa jepretan, dia terlempar, tubuhnya patah dan berlumuran darah, serta terluka parah. Dekan, orang-orang kuat dari Akademi Tianxuan berteriak dalam kesedihan dan melangkah maju untuk membantu. Hanya dalam sepersekian detik, orang-orang kuat ini terlempar dan jatuh ke tanah. Ular panjang yang ditransformasikan oleh kekuatan formasi terlarang itu terlalu menakutkan, dengan kekuatan yang tak terbatas, mampu menekan karakter di alam misterius. Ledakan, ular panjang itu terbang ke udara, memicu kekuatan guntur hitam yang dahsyat, membunuhnya lagi. Saat menyaksikan adegan ini, Yu Changming, yang terluka parah, mau tidak mau menunjukkan sedikit keputusasaan. Hal tak terduga terjadi. Ini, Yu Changming dan yang lainnya melarikan diri dari kematian, sungguh sulit dipercaya. Bagaimana bisa? Wang Tianyun, yang memegang Xuan Lei Jinsu, terkejut dan tanpa sadar menatap pria tua berbaju linen itu. Dan lelaki tua berkabung itu tampak terkejut dengan pemandangan ini. Saat ini, semua orang melihat seorang pemuda berjubah hijau melayang dari kejauhan. Keluarlah dari debu, seperti makhluk abadi. Itu adalah Sui, ularku yang melonjak menyegel langit, itu benar-benar hancur. Lelaki tua berbaju linen itu tenggelam. Seorang remaja laki-laki. Wang Tianyun tercengang. Ia mengira orang yang bisa membobol tempat ini pastilah eksistensi yang luar biasa, namun siapa sangka pengunjung tersebut adalah seorang pemuda berwajah asing. Yu Changming dan yang lainnya juga melihat Sui, namun mereka semua bingung karena mereka juga tidak mengenali Sui dan terkejut.
Mata dalam Su Yi dipenuhi dengan ketidakpedulian. Dia memiliki pandangan panorama tentang semua yang terjadi di sini, terutama melihat keadaan tragis para pembudidaya di Akademi Tianxuan, yang membuatnya merasakan jejak niat membunuh yang tak terkendali di dalam hatinya. Belum lagi hal-hal lain, hanya mengandalkan persahabatannya dengan cacing serakah tua, dia tidak bisa berpangku tangan. Siapa kamu untuk masuk tanpa izin di sini? Kaisar Pengadilan Pedang Kenaikan berteriak dan terlihat buruk. Su Yi mengangkat tangannya sedikit tanpa melihatnya. Puff! Adegan sombong ini membuat semua orang pucat. Sangat kuat. Pria tua berbaju linen sedikit mengernyit dan berkata, "Teman Wang Dao, pergi dan temui pria kecil tak diundang ini sebentar." Ya, Wang Tianyun melintas dan membunuh Su Yi. Penatua tertinggi dari Pengadilan Pedang Kenaikan secara langsung mendesak Xuan Lei Jinzu di tangannya, memicu guntur emas di langit, dan meledak ke arah Su Yi. Bambu emas guntur misterius. Niat membunuh Su Yi menjadi semakin kuat. Karena artefak ilahi bawaan ini adalah salah satu harta yang dia kumpulkan saat itu. Tidak diragukan lagi, 500 tahun yang lalu, setelah reinkarnasinya, dia mengikuti Bim ke Istana Pedang Kenaikan di Gua Taixuan dan mengambil kesempatan untuk mengambil harta karun ini. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Su Yi mendengus dingin, mencubit telapak tangan dan jarinya, dan meraihnya dari udara. Ledakan, guntur emas di langit pecah dan runtuh. Mengikuti, tangan kanan Wang Tianyun sangat kesakitan, Xuan Lei Jinzu tiba-tiba melepaskan diri dari kendalinya, berubah menjadi cahaya keemasan, dan jatuh ke telapak tangan Su Yi. Dengan satu pukulan, ambil harta itu dari tangan Tuan Besar Suanyou Jing. Adegan luar biasa ini langsung mengejutkan penonton. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1050. Di tangan Su Yi, bambu Xuan Lei Jin bergetar sedikit, guntur bergemuruh, cahaya keemasan berkedip, dan fluktuasi kekuatan misterius meresap. Saat ini, dia menggunakan metode rahasia serupa untuk mengumpulkan Xuan Lei Jinzu. Alasannya sangat sederhana, semua harta karun yang dikumpulkan oleh Su Yi di kehidupan sebelumnya ditinggalkan dengan jejaknya sendiri oleh kekuatan, dekrit, bahkan jika hilang, dapat dengan mudah diambil kembali. Namun, Su Yi bukanlah orang yang pelit, selama itu adalah harta yang diberikan kepada murid-muridnya, dia akan menghapus kekuatan kekaisaran dalam harta itu terlebih dahulu. Bagaimana? Di kejauhan, Wang Tianyun terkejut dan tidak percaya. Mata lelaki tua berbaju linen itu juga menyusut pelan, kaget. Seorang anak muda di alam Xuanzhao, mengambil harta milik kekuatan alam Suanyou, metode ini terlalu luar biasa. Jika harta ini jatuh ke tanganmu, bagaikan mutiara yang tertutup debu, dan telah hancur. Su Yi dengan lembut menggosok Xuan Lei Jinzu dengan jarinya dan menghela nafas. Mengembalikannya, pergelangan tangan Su Yi bergerak, dan tongkat bambu emas terangkat seperti pedang. Ledakan, guntur emas yang menyilaukan tiba-tiba muncul, berubah menjadi pedang guntur yang menyilaukan, dan menebasnya. Pada saat itu, langit dan bumi cerah, dan kehampaan terkoyak oleh bekas luka yang panjang dan lurus. Energi pedang ini terlalu mendominasi, menyilaukan, dan aura kehancurannya menghancurkan bumi. Pedang ini belum mendekat, Wang Tianyun sudah ketakutan dan merasakan ancaman mematikan. Tanpa ragu-ragu, dia berteriak keras, meremas segel itu dengan kedua tangannya, dan mengangkatnya ke langit seolah-olah sedang memeluk matahari yang cerah. Teknik rahasia tertinggi dari Pengadilan Pedang Kenaikan, tarian Dewa Surga. Dengan satu pukulan, itu seperti dewa yang mengayunkan matahari dan menari liar di dunia, ganas dan ganas. Dalam sekejap, di bawah tatapan luar biasa dari semua orang, energi pedang petir Su Yi langsung menghancurkan matahari besar dan menghantamkannya ke Wang Tianyun. Ledakan, tubuh Wang Tianyun meledak di tempat, darah berceceran. Roh primordialnya melarikan diri lebih dulu, berteriak ngeri, "Elder Feng, selamatkan aku." Dia memang ketakutan. Ini, ekspresi lelaki tua berbaju linen juga berubah, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sosok itu melintas dan bergegas menuju roh primordial Wang Tianyun. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah satu langkah terlambat, dan sentuhan energi pedang emas tiba-tiba muncul, meraih lelaki tua berpakaian karung itu, dan menyapu roh primordial Wang Tianyun. Berteriak, roh primordial Wang Tianyun tiba-tiba pecah, dan guntur yang dahsyat menghancurkan nafas, dan roh primordial yang terfragmentasi menjadi debu dan tersebar. Pria tua berbaju linen itu tiba-tiba berhenti, dan wajahnya menjadi jelek. Kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, dan bahkan dia tidak menyangka karakter seperti Wang Tianyun akan dikalahkan begitu cepat, dan mereka dipenggal di tempat dalam sekejap mata, sehingga sudah terlambat baginya untuk menyelamatkannya. Itu, terlalu kejam. Di kejauhan dojo, tokoh-tokoh besar Akademi Tianxuan semuanya tercengang dan sangat terkejut. Sebelumnya, mereka semua berada di ambang keputusasaan. Siapa sangka dengan kemunculan anak laki-laki aneh, situasinya akan berbalik dan ditulis ulang dalam satu gerakan. Siapa yang mengira bahwa pemuda aneh itu dapat dengan mudah membunuh Wang Tianyun dan ahli mendalam lainnya. Di lapangan, dua kaisar alam Xuanzhao yang tersisa dan 5 sosok alam roda roh ketakutan dan hati mereka terbelah.
Sangat ketakutan. Apakah Vima mengirimmu ke sini? Suyi memandang lelaki tua berbaju linen itu. Mata lelaki tua berbaju linen itu melonjak dengan dingin, dan dia berkata dengan dingin, Bima. Tidak, dia mungkin bisa memesan siapapun di Liga Suanjun, tapi dia tidak bisa memesan kursi ini. Suyi mengangkat alisnya, sedikit terkejut, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat lelaki tua berbaju linen itu lagi, dan tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berkata, kamu datang dari kedalaman langit berbintang. Perlu dicatat bahwa baik hukum surga dan hukum keheningan berbintang adalah kekuatan aturan tertinggi dari satu dunia bintang, sangat menakutkan, dan tidak ada bedanya dengan cara surgawi dari satu langit berbintang. Dan nafas lelaki tua berkabung itu memiliki daya tarik yang serupa. Pria tua berbaju linen itu tidak bisa tidak terkejut, dan berkata, sudah 100 tahun sejak saya memasuki dunia liar ini, tetapi ini adalah pertama kalinya di dunia seseorang melihat asal-usulnya secara sekilas. Muda kawan, mungkinkah kamu juga berasal dari kedalaman langit berbintang? Dia terkejut, dan tatapannya ke arah Suyi juga berubah. Yu Changming dan yang lainnya gemetar di dalam hati mereka, baru kemudian mereka menyadari bahwa lelaki tua berbaju linen itu sebenarnya adalah lelaki kuat dari kedalaman langit berbintang. Ini tentu sangat jarang terjadi. Hal ini jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Jika menyebar, pasti akan menimbulkan sensasi di dunia. Suyi tidak menjawab, dan bertanya lagi, jadi, jika Anda mengatakan itu, Bim sudah membentuk aliansi dengan faksi Anda. Mata lelaki tua berbaju linen itu berkedip-kedip, dan dia berkata, jika Anda bersedia memberitahu asal-usul Anda, saya tidak keberatan menjawab beberapa pertanyaan Anda. Suyi mendengus dan berkata, pernahkah kamu membuat sumpah jalan besar seperti orang kuat di paviliun Jiutian? Pupil lelaki tua berbaju linen itu tiba-tiba menyusut, dengan jelas mendengar maksud kata-kata Suyi, dia tidak bisa menahan tawa dengan marah, dan berkata, kenapa, kamu masih berencana untuk mencari jiwa di kursi ini? Suyi mengangguk dengan tenang dan berkata, bagiku, pencarian jiwa adalah cara termudah dan paling efektif untuk memahami berbagai hal. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir gemetar. Pemuda ini tidak diragukan lagi terlalu kuat, dan dia bahkan tidak memperhatikan sosok menakutkan dari kedalaman langit berbintang. Saya melihat lelaki tua berpakaian karung itu tersenyum sedikit, dan berkata, sekilas, saya dapat melihat bahwa kursi ini bukan milik dunia ini, dan saya juga mengetahui keberadaan paviliun Jiutian. Kursi ini juga sangat tertarik pada Anda, mengapa tidak, kamu, aku akan mencobanya, siapa yang dapat mencari jiwa siapa? Suara itu masih bergema, dan lelaki tua berbaju linen itu tiba-tiba menembak. Berteriak, kabut-kabur bermekaran di kehampaan, seperti tinta warna-warni, dan seekor ular besar yang panjang terlihat. Ular, salah satu pembunuh tak tertandingi kuno. Ledakan. Dengan kemunculan ular tersebut, dunia berada dalam kekacauan, dan gelombang formasi terlarang muncul, berkumpul dengan panik di atas ular tersebut, membuat kekuatannya juga menakutkan. Ternyata itu adalah semacam kekuatan aturan yang menarik ke dalam Tao, yang dapat dengan jelas menunjukkan keganasan ular yang sebenarnya, dan berkomunikasi dengan kekuatan formasi terlarang di sekitar Akademi Tianxuan. Artinya, ini benar-benar tidak biasa. Mata Suyi berbinar-binar, dan sekilas ia bisa melihat bahwa kekuatan hukum yang dikuasai lelaki tua berbaju linen itu bisa ditampilkan melalui lukisan yang sangat unik dan misterius. Ketika memikirkannya, dia tidak lamban, dia menggunakan bambu Suan Lei Jin sebagai pedang, dan dia mengambilnya. Pedang menghantam matahari dan bulan, dan cahaya menyinari lenganku. Guntur dan energi pedang yang menyilaukan dan menyilaukan tiba-tiba berubah menjadi lautan biru yang perkasa, dan matahari serta bulan muncul dari laut biru. Luar biasa seperti mimpi, tapi niat membunuh yang tersembunyi. Dan saat ular itu menyerang, laut biru yang besar juga runtuh. Ledakan. Dalam benturan kekuatan penghancur, Suyi terhuyung, mundur beberapa langkah, dan aura di sekujur tubuhnya terlempar. Benar saja, kekuatan hukum yang dikuasai pihak lain adalah hukum tertinggi alam bintang, tidak kalah dengan dua hukum Tianqi dan Xingji. Suyi diam-diam berkata, namun, kali ini, dia tidak terkejut tetapi senang. Karena kali ini, dia tidak menggunakan nafas pedang 9 penjara, bahkan jika dia terguncang, itu hanya beberapa langkah mundur. Dan coba aturan reinkarnasi. Sosok Suyi melesat ke langit dan mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Ledakan. Inilah kekuatan reinkarnasi. Sekali disentuh, seluruh tubuh, ingatan, jiwa dan raga beku tersebut akan terhapus bersih. Inilah yang disebut, kehidupan tidak membawa, kematian tidak membawa. Sebagai salah satu hukum yang mengandung makna mendalam dari reinkarnasi, aturan reinkarnasi dapat dianggap sebagai kekuatan tertinggi di dunia bawah. Ledakan. Perang pecah, Suyi dan ular yang melonjak itu bersaing sengit. Lumayan, hukum reinkarnasi cukup kecil, meski lebih rendah, tapi sudah bisa melawan kekuatan hukum pihak lain. Suyi sangat senang. Aturan reinkarnasi, yang cukup kecil, hampir tidak mampu bersaing, jadi kapan aturan reinkarnasi mencapai titik kelengkapan? Ketika Anda mencapai titik kesempurnaan, lalu bagaimana?
Apakah ini berarti aturan reinkarnasi sempurna tidak lebih lemah dari aturan tertinggi alam bintang? Penemuan ini membuat Suyi tiba-tiba menyadari bahwa aturan dan kekuatan yang membentuk makna mendalam dari reinkarnasi sangat mungkin diremehkan olehnya. Sementara itu, orang kecil di alam Xuanzao ini benar-benar dapat bersaing dengan hukum Niling. Lelaki tua berbaju linen, yang bertarung dengan kekuatan ular kerajaan di kejauhan, tidak bisa tenang. Dia datang dari kekuatan misterius di kedalaman langit berbintang, yang bisa disebut raksasa. Dan hukum nirwana yang dikuasainya adalah kekuatan Dao terkuat dari silsilah Dao mereka. Di alam bintang Xuan Huang ini, yang telah lama direduksi menjadi tanah tua reruntuhan bintang, itu sudah cukup untuk menghancurkan kekuatan terbesar di dunia. Hukum mayoritas. Ini juga membuatnya hampir tak terkalahkan di ranah yang sama, bahkan mampu membunuh musuh lintas batas. Namun, saat ini, seorang remaja di Xuanzao Jing memblokir serangannya. Bagaimana dia tidak terkejut? Bocah ini, apakah itu putra suci dari sekte teratas di kedalaman langit berbintang? Lelaki tua berbaju linen itu terkejut, dan dia tidak berani mengabaikannya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1051. Su Yi Zongjian berkelahi dengannya, sombong dan mendominasi. Para penonton merasa ngeri dan menghindar. Cobalah hukum tenggelam lagi. Pikiran Su Yi berubah, dan hukum tubuhnya pun berubah. Pedang petir Qi yang ditebas oleh Xuan Lei Jinsu tiba-tiba menyerupai arus air yang megah dan bergelombang, dan kekuatannya setebal gunung suci kuno. Benar saja, seperti yang diharapkan Su Yi, hukum tenggelam, yang juga sangat kecil, tidak lebih lemah dari hukum reinkarnasi. Hukum lain yang bisa melawan, kekuatan nirwana. Orang tua berbaju linen telah berubah warna. Perlu dicatat bahwa di kedalaman langit berbintang, kekuatan apapun yang dapat melawan kekuatan nirvana dapat disebut sebagai penguasa tertinggi dunia bintang. Seperti Tianqi, Xingji, Del. Selama seseorang menguasainya, itu seperti penerus surga di dunia astral ini, yang dapat bertindak untuk surga. Menekan semua lawan di langit berbintang ini. Namun, saat ini, seorang pemuda memiliki dua kekuatan hukum yang dapat melawan kekuatan nirwana yang terlalu menakutkan. Bagaimana orang ini bisa menjadi biksu dari alam bintang Xuan Huang? Pria tua berbaju linen itu menjadi semakin curiga. Su Yi berasal dari asal yang luar biasa, kemungkinan besar dari sekte teratas di kedalaman langit berbintang, atau dari keluarga langit berbintang kuno. Teman kecil, kita tidak punya keluhan, mengapa kita harus bertarung sampai mati? Bisakah kita berhenti di sini dan mengobrol baik? Lelaki tua berbaju linen itu berbicara dengan suara yang dalam. Dia ingin memainkan Su Yi lebih jauh. Su Yi tidak mau menolak, siapapun yang kalah bisa mencari jiwanya. Saat kami berbicara, dia menebas dengan pedangnya, dan kekuatannya menjadi semakin kuat, membunuh ular itu hingga melolong. Lelaki tua berbaju linen itu mendengus dingin, wajahnya muram, "Yah, kursi ini jelas akan membuatmu kalah." Lengan bajunya melambai. Kedua ular itu dikirim bersama-sama, yang sebanding dengan bergabungnya dua kekuatan menakutkan, yang segera membahayakan situasi Su Yi. Namun, lelaki tua berbaju linen itu jelas sedang berjuang, dahinya basah oleh keringat dan pipinya sedikit pucat. Namun meski begitu, dia mampu bertarung dengan dua kalajengking sendirian, dan dia juga mengoperasikan kekuatan formasi terlarang yang menutupi Akademi Tianxuan, dan kekuatannya memang sangat kuat. Tidak, rekan Daois itu berada dalam situasi yang mengerikan. Di kejauhan, seorang pria bertubuh besar dari Akademi Tianxuan merasa khawatir. "Ayo, ambil barang lama itu." Seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah Konfusianisme membunuh dan bergegas keluar. "Saya tidak bisa melihat penyelamat kita bekerja begitu keras, tetapi saya tidak melakukan apa-apa." Suaranya tidak salah lagi. Namun, saat lelaki tua berjubah Konfusianisme itu bergegas keluar, suara Su Yi tiba-tiba terdengar, "Jujur saja. Orang tua berjubah Konfusianisme tinggal sebentar, ini, apakah dia menegur dirinya sendiri karena usil?" Yu Changming dan yang lainnya juga terkejut. Sampai pada titik ini, mengapa pemuda tersebut menolak membantu? Pada saat ini, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Saat Su Yi mengayunkan Xuan Lei Jinsu, dengan pedang di tangannya, tubuh kalajengking yang besar itu hancur seperti selembar kertas. Semua orang tercengang. Kontras ini terlalu besar. Sebelumnya, Su Yi sangat tertindas sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Siapa sangka pada saat ini, seekor kalajengking akan dihancurkan dengan satu pedang. Apakah tidak mungkin, dia dengan sengaja menyimpan kekuatannya sekarang, menyembunyikan kecanggungannya? Yu Changming dan yang lainnya memiliki ide yang sama di benak mereka. Bagaimana kekuatan pukulan ini bisa begitu menakutkan? Anak ini memiliki kekuatan seperti itu, mengapa dia terus bersembunyi? Pria tua berbaju linen itu agak bingung, dan dia tidak bisa membayangkan alasannya bahkan jika kepalanya patah. Benar saja, aura pedang 9 penjara sudah cukup untuk menahan kekuatan hukum yang dikuasai orang tua itu, seperti menahan dua hukum Tianqi dan Xingji. Su Yi diam-diam berkata, dia tidak terkejut dengan hasil ini. Coba lagi hukum kemakmuran yang melayu.
Ketika pikiran Suyi berubah, kekuatan hukum berubah lagi, dan fluktuasi kekuatan aneh dari siklus hidup dan mati meresapi bambu Suan Leijin. Kematian seperti keheningan, sangat gelap. Hidup dan mati, layu dan sejahtera, saling berputar, membentuk gejolak jalan yang berdebar-debar. Hukum Dao ketiga yang bisa menahan kekuatan nirvana. Orang tua berbaju linen tidak bisa lagi tenang, sangat terkejut, dan langsung berteriak. Ia yakin jika pemandangan seperti itu dilihat oleh raksasa besar di kedalaman langit berbintang, pasti akan terkejut dan sulit untuk ditenangkan. Secara sederhana, suatu hukum dapat melawan kekuatan nirwana, artinya hukum tersebut dapat disebut sebagai hukum tertinggi langit berbintang, sebanding dengan aturan surga. Adapun Suyi, dia menguasai 3 kekuatan hukum yang serupa, yang tidak berbeda dengan hukum tertinggi yang mengendalikan 3 bintang. Ini menakutkan. Ternyata kekuatan Dao besar yang dikuasai lelaki tua itu disebut hukum nirvana. Dalam pertempuran, Suyi berpikir, nirwana, artinya perombakan dan evolusi. Roh, dapat dipahami sebagai spiritualitas, dan dapat juga dipahami sebagai ruh segala sesuatu. Apakah kata nirvana berarti bahwa kekuatan hukum yang dikuasai oleh pihak lain memiliki efek unik dan magis membentuk kembali dan mengembangkan spiritualitas? Sama seperti ular di depan saya ini, ia ganas dan hidup, dan hampir tidak bisa dibedakan dari ular asli. Namun nyatanya, ular ini berasal dari kekuatan hukum lelaki tua berkabung itu, dan bisa dengan mudah membunuh orang di alam misterius. Dan Taoisme lelaki tua berkabung itu hanya pada tahap awal alam Suanyou, tetapi memiliki hukum nirwana ini membuatnya memiliki kekuatan tempur yang mengerikan yang tak terkalahkan di alam yang sama. Kalau tidak, bagaimana Akademi Tianxuan bisa dibunuh? Saat dipikir-pikir, Suyi tidak lamban, menjalankan Law of Withering Prosperity, dan bertarung sengit dengan ular itu. Yu Changming dan yang lainnya semuanya tercengang, apakah lelaki tua dari kedalaman langit berbintang ini pengecut? Perhatikanlah, dari dulu hingga sekarang, lelaki tua berpakaian karung itu sudah 3 kali berganti gelar pemuda berjubah. Awalnya dia menyebut pihak lain sebagai hal kecil, dengan nada menghina. Kemudian dia menjadi teman kecil, dan sekarang dia disebut Daoyou. Perubahan dramatis. Dasar pengecut. Sedikit tulang punggung. Su Yi menegur. Dia masih memiliki sisi lain dan akhir dari 2 hukum yang belum pernah dia coba, tapi dia tidak ingin lelaki tua berbaju linen itu menjadi begitu pengecut. Setiap orang, lelaki tua berbaju linen itu ditegur sedikit, dan pipinya memerah. Tetapi hatinya menjadi semakin bingung, dan dia samar-samar merasa bahwa perilaku pemuda di seberang itu tidak normal, seolah-olah dia sedang berlatih dengan dirinya sendiri. Biarkan kamu marah hari ini, aku akan menemukanmu lain kali untuk menyelesaikan tagihan. Lelaki tua berbaju linen itu mendengus dingin, berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Benda tua ini memiliki penglihatan. Suyi mengerutkan kening, dan segera berhenti, ledakan. Bambu Suan Leijin melambai, membunuh ular itu dengan mudah. Dia melarikan diri semakin cepat, sosoknya berkedip-kedip, seolah bergerak, dan bergegas ke langit yang jauh dalam sekejap mata. Bisakah kamu pergi? Jiwanya sangat kesakitan, Venus melesat tepat di depannya, dan sosoknya terhuyung-huyung, hampir jatuh dari kehampaan. Tidak baik, orang tua berkabung sedang sekarat, dan segera membelanya. Di sekelilingnya, pancaran cahaya bermekaran, membuat sketsa gambar Gunung Suci 10.000 Zhang, dan tiba-tiba, Gunung Suci 10.000 Zhang ini menjulang melintasi langit, menghalangi bagian depan. Ledakan. Begitu roh primordialnya kabur, dia ditangkap oleh Su Yiba. Saya menyerah. Orang tua berpakaian karung itu segera mengakui nasibnya dan berkata dengan tergesa-gesa, jangan berbohong kepada sesama penganut Tao. Jika kamu mencari jiwamu, jika aku mati, kamu juga akan mendapat serangan balik. Su Yi mengangkat alisnya dan berkata, apa artinya ini? Untuk bertahan hidup, lelaki tua berbaju linen itu tidak peduli dengan hal lain, dan dengan cepat menjelaskan alasannya. Kekuatan bumi. Mendengar ini, Su Yi terkejut. Namun, sebelum dia sempat memikirkannya, tiba-tiba, roh primordial dari lelaki tua berpakaian karung itu bergetar hebat dan mengeluarkan jeritan yang melengking. Hati Su Yi membeku, dia melepaskannya untuk pertama kalinya dan menghindarinya. Sudah terlambat. Ledakan. Jiwa lelaki tua berbaju linen itu meledak, dan kekuatan kehancuran yang mengerikan menyebar. Pada saat ini, Su Yi melihat dalam keadaan kesurupan bahwa gulungan gambar misterius terbuka di lautan kesadarannya, mengungkapkan misteri luar angkasa yang megah dan penuh warna. Di area rahasia, seorang pria tampan dan luar biasa berbaju putih duduk dengan santai. Pria itu tampak terkejut dan berdiri. Kemudian, gambar misterius ini hancur berkeping-keping dan melebur ke dalam tubuh pria itu sebagai hujan cahaya berwarna-warni. Tiba-tiba, sosoknya menjadi mempesona, seperti dewa. Betapa bodohnya mencari jiwa keturunan lukisanku Shinsai. Pria berbaju putih itu menghela nafas. Ancaman mematikan membuat tubuh Su Yi kaku. Ingat, semua bintang di bintang memanggilku, pelukis, dan bisa mati di bawah kehendak kursi ini adalah berkah yang tidak bisa kamu kembangkan dalam 8 kehidupan. Suara santai dan ringan masih bergema,
dan pria berbaju putih itu mengangkat tangannya dan menekannya. Ledakan. Pada saat ini, suara pedang yang tidak jelas bergema. Tiba-tiba, lautan kesadaran yang bergolak dan hampir runtuh, menjadi tenang dalam sekejap mata. Pria berbaju putih tampak tercengang, melihat ke kedalaman lautan kesadaran, samar-samar dia bisa melihat garis pedang Dao yang ditutupi oleh rantai misterius, menjulang. Oh, ini menarik. Pria berbaju putih itu bergumam. Di lautan pengetahuan, hanya gumpalan nyanyian pedang yang bergema. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1052. Suyi berdiri di belakang kekosongan, dan ekspresinya tidak pasti. Tidak perlu memikirkannya sama sekali, Suyi tahu bahwa Dewa Tao dari pria berjubah putih itu telah melampaui jalan Tao yang mendalam, dan kemungkinan besar dia adalah Raja Kerajaan. Jalan yang lebih tinggi dari jalan Suandao disebut jalan menuju surga. Di jalan ini, ada 3 alam, alam kehidupan yang sama, alam kesatuan, dan alam gua. Dan di kedalaman langit berbintang, mereka yang menginjakan kaki di jalan menuju langit dianggap sebagai Raja Alam. Eksistensi seperti ini sudah menjadi kekuatan tertinggi di dunia 1 bintang, memaksa dunia 1 bintang, dan itu sangat kuat. Seperti di alam bintang doa surgawi, di paviliun Jiutian seperti seorang penguasa, 3 pengorbanan surgawi adalah keberadaan nyata di alam Raja Alam. Seperti di Sekte Galaksi, 3 Master Aula di Aula Tianyang, Aula Roda Bulan, dan Aula Zongsing juga merupakan Raja Alam. Ketika dia meninggalkan Netherworld, Suyi mengetahui tentang 3 alam jalan menuju surga, dari slip giok yang diberikan oleh Hades. Wajar jika menilai pria berkulit putih itu dicurigai sebagai raja kerajaan. Dan, barusan, orang ini hampir menghancurkan jiwanya. Pelukis, kenapa judul ini familiar? Suyi sedikit mengernyit. Menurut perkataan lelaki tua berpakaian karung, Suyi secara kasar menilai bahwa pihak lain berasal dari kekuatan bernama Huaxinzai di kedalaman langit berbintang. Jejak kemauan dalam jiwanya ditinggalkan oleh Patriark Huaxinzai. Tidak diragukan lagi, pria berkulit putih yang menyebut dirinya, pelukis, tadi pastilah pendiri, lukisan hati. Studio lukisan hati, pelukis. Mata Suyi menyipit, dan dia akhirnya teringat sesuatu. Di tanah reinkarnasi, di dunia bawah, nelayan, pemimpin sekte galaksi, pernah mempertanyakan penguasa dunia manusia. Jika kamu masih hidup, mengapa kamu tiba-tiba menghilang? Kenapa kamu tidak ada di sana saat pelukis itu muncul? Jangan lupa, kamu pernah mengatakan bahwa selama pelukis itu berani muncul, kamu akan memenggal kepalanya dan memberikannya kepada anjing. Juga, mengapa lelaki tua dari pedagang barang antik, sebagai sahabatmu, mengklaim bahwa kamu tidak akan pernah kembali dalam hidup ini? Dalam kata-kata ini, 2 orang disebutkan. Salah satunya adalah pedagang barang antik, yang dianggap nelayan sebagai teman dekat penonton. Yang lainnya adalah pelukis. Selain itu, menurut arti dari perkataan sang nelayan, ketika penonton dunia manusia masih ada, sang pelukis tidak berani tampil di kedalaman langit berbintang. Sampai penonton menghilang, artis mulai berjalan di dunia lagi. Tampaknya patriark lukisan Shinzai di kedalaman langit berbintang kemungkinan besar adalah pelukis di mulut nelayan, pemimpin sekte galaksi. Mata Suyi menunjukkan tatapan aneh. Menurut apa yang dikatakan nelayan di awal, selama pelukisnya berani muncul, penguasa dunia akan memenggal kepala orang ini dan memberikannya kepada anjing. Ini juga berarti bahwa sekuat apapun pelukisnya, dia sama sekali bukan lawan dari penonton. Dan ketika dia berpikir bahwa penonton adalah salah satu dari kehidupan lampau-nya, hati Suyi secara alami sedikit halus. Pada awalnya, sang guru mengingatkannya pada 3 hal. Hal pertama berkaitan dengan penanaman alam harmoni misterius. Hal kedua terkait dengan nelayan, pemimpin sekte Dewa Galaksi. Hal ketiga adalah membuat Suyi mewaspadai karakter misterius bernama penjahit, yang merupakan nenek moyang tapir pemakan mimpi, yang diduga melayani kekuatan misterius. Namun, ketiga hal ini tidak ada hubungannya dengan artis. Dengan kata lain, di mata pemirsa, mungkin mereka membenci pelukisnya, dan mereka tidak pernah menyebut orang ini. Dalam hidup itu, aku bisa membuatmu sangat takut sehingga kamu tidak berani maju. Dalam hidup ini, aku akan menjadi lebih baik. Suyi diam-diam berkata, satu-satunya hal yang membuatnya mengerutkan kening adalah bawahan pelukis itu benar-benar muncul di alam liar, dan mereka dicurigai bersatu dengan Bim. Mungkinkah pemberontakan Vima juga terkait dengan lukisan hati ini? Suyi tidak bisa mengetahuinya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dalam hati. Sepertinya di kehidupanku sebelumnya, aku hanya fokus pada reinkarnasi dan mengabaikan terlalu banyak hal. Mengapa Brahma berkhianat? Mengapa Kingtang menyembunyikan kultivasinya? Sampai setelah saya bereinkarnasi, apakah dia mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya? Keraguan ini selalu tersembunyi di hati Suyi, yang membuatnya merasa kecewa dan kesepian. Namun, sekarang setelah aku bereinkarnasi dan kembali ke alam gurun besar, aku pasti bisa menemukan misteri ini, dan kebenaran akan terungkap. Sambil memikirkannya, Suyi berbalik dan kembali ke Akademi Tianxuan. Di Akademi Tianxuan, ada pemandangan yang hancur dan hancur. Ketika Suyi kembali,
hanya 2 kaisar alam Xuanzao dan 5 biksu alam Linglun yang tersisa di pengadilan pedang kenaikan ditangkap oleh Yu Changming dan yang lainnya. Terima kasih, rekan Taoisku, karena menghunus pedangmu dan membantuku menyelamatkan Akademi Tianxuanku dari api dan air. Yu Changming segera memimpin semua orang di akademi untuk menyambutnya, dan dia sangat berterima kasih. Su Yi sedikit mengangguk dan berkata, tidak perlu sopan, aku akan menanyakan sesuatu pada orang-orang itu. Berbicara, dia telah melangkah ke sisi Kaisar Yuhua Jianjing yang ditangkap, dan matanya tertuju pada seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Orang ini memiliki tahap akhir alam Xuanzao, tetapi saat ini dia telah sepenuhnya ditangkap dan direduksi menjadi tahanan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Pria tua berjubah abu-abu itu berbicara dengan suara bergetar, ketakutan. Apakah kamu tahu apa hubungan lelaki tua tadi dengan Bima? Su Yi bertanya. Ketika dia memasuki Akademi Tianxuan sebelumnya, dia telah menangkap seorang kaisar dari pengadilan pedang kenaikan. Dia tahu bahwa jiwa lawan ditutupi dengan kekuatan mantra terlarang dan tidak bisa mencari jiwa. Oleh karena itu, saat ini hanya interogasi yang dapat dilakukan. Situasi ini tidak jarang terjadi di antara kekuatan kultivasi di Great Wilderness Kyushu. Untuk mencegah keturunan sekte mereka digunakan oleh lawan untuk menggunakan metode pencarian jiwa untuk mencuri kekuatan warisan dan informasi rahasia. Setiap sekte akan meninggalkan jiwa keturunannya sendiri untuk mencegah hal seperti itu terjadi. Aku tidak tahu. Orang tua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Kali ini kami hanya bertindak atas perintah. Kami hanya tahu bahwa Tuan Feng ditunjuk oleh Master Bima dari Liga Xuanjun. Saya tidak tahu apa-apa tentang hal lain. Benar-benar, Su Yi mengerutkan kening. Orang tua berjubah abu-abu itu berkata dengan getir, tahanan di bawah tangga, orang yang sekarat, beraninya kamu berbohong tentang masalah sepele ini. Su Yi memandang Yu Changming dan berkata, terserah kamu untuk menghadapinya. Yu Changming menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas pencapaianmu. Kamu datang ke puncak gunung nanti, ayo kita bicara sendiri. Su Yi meletakkan kata-kata ini dan pergi. Bagus. Yu Changming setuju. Dia juga ingin tahu tentang asal-usul pemuda yang datang tepat waktu untuk menyelamatkan Akademi Tianxuan mereka dari masalah. Di puncak gunung Fengqi, awan berkabut dan angin bertiup. Dari sini, Anda dapat melihat lebih dari separuh kota pohon Phoenix, dan Anda dapat melihat pohon Phoenix di mana-mana di kota ini bermekaran dengan bunga-bunga indah, seperti lautan bunga, yang sungguh spektakuler. Su Yi sedang berbaring dengan nyaman di kursi rotan, mengagumi indahnya pemandangan pegunungan dan sungai. Sambil minum, dia sudah berpikir untuk kembali ke alam liar Kyushu. Segera, Yu Changming bergegas, membungkukkan tangannya ke Su Yi sambil tersenyum, dan berkata, biarkan Taois menunggu lama. Su Yi duduk di kursi rotan tanpa bergerak, dan bertanya dengan hangat, bagaimana luka di tubuhmu? Yu Changming berkata, itu tidak menghalangi. Berbicara, dia ragu-ragu. Su Yi berkata sambil berpikir, apakah kamu menebak identitasku? Tubuh Yu Changming gemetar, dan dia berkata dengan tidak percaya, kamu, benarkah? Tuan Su, mata Su Yi halus, dan dia berkata, kamu simpul elem kecil, kamu layak menjadi seorang jenius Konfusianisme dan tahu dengan bakat langka seperti pikiran spiritual Xuanji. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah tamu di Akademi Tianxuan dan duduk bersama cacing tua yang rakus. Dia telah bertemu Yu Changming saat itu. Yu Changming adalah seorang pemuda pada saat itu, dan dia sedang dalam masa puncaknya. Namun, pelahap tua itu bangga akan pujian, Yu Changming adalah satu-satunya bibit baik yang lahir dengan hati spiritual Xuanji, yang dia temui dalam 8.000 tahun terakhir, dan dia pasti akan menunjukkannya di jalan Konfusianisme dan Taoisme di masa depan. Cemerlang. Namun, ketika Yu Changming menghadapi Su Yi saat itu, dia tampak terkendali dan keras kepala, sehingga Su Yi tertawa dan memanggilnya simpul kecil. Dari sinilah judulnya. Dan mendengar judul yang akrab ini, kepala Yu Changming berdengung dan bergumam dengan penuh semangat, sedini ini, saya memiliki rasa keakraban yang misterius di hati saya, dan saya tidak dapat mempercayainya pada awalnya, tetapi sekarang saya tahu bahwa itu adalah benar-benar kamu, Tuan Su. Dekan Akademi Tianxuan jelas tersesat, dan dia bingung, dan kegembiraan serta kegembiraannya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Su Yi menghela nafas pelan, meskipun bencana yang terjadi di Akademi Tianxuan hari ini bukan karena saya, tetapi bagaimanapun juga, itu tidak dapat dipisahkan dari penjahat Vimona, dan saya akan mengetahuinya di masa depan. Diskusikan penjelasan untuk Akademi Tianxuan Anda. Berbicara, dia tetap berada di samping batu, duduklah. Dia ingat bahwa nenek moyangnya pernah berkata bahwa bahkan jika Su Xuanjun mati, dia akan mati dengan keras, dan tidak mungkin mati mendadak. Para leluhur juga mengatakan dengan pasti bahwa Su Xuanjun pasti telah menemukan seni reinkarnasi. Tunggu saja, orang itu pasti akan kembali ke alam liar besar di masa depan. Tidak ada keraguan bahwa, Tuan Su, di depan Anda kemungkinan besar adalah reinkarnasi, yang dikatakan leluhur. Kemana perginya si pelahap tua itu? Su Yi bertanya. Yu Changming duduk tegak dan berkata dengan sungguh-sungguh, melapor kepada Guru Su,
leluhur akademi saya membawa murid kedua Anda Jing Xing dan meninggalkan Akademi Tianxuan ratusan tahun yang lalu. Suyi terkejut, duduk tegak, dan berkata, kemana orang tua itu membawa Jing Xing? Dia datang ke sini untuk bertemu dengan cacing tua yang rakus dan menanyakan tentang murid kedua, Jing Xing. Menurut apa yang Yu Changming katakan, si pelahap tua telah pergi bersama Jing Xing ratusan tahun yang lalu. Tidak jelas. Yu Changming menggelengkan kepalanya, ketika para leluhur pergi, dia hanya berkata bahwa dia akan mengajak Daois Jing Xing jalan-jalan, dan omong-omong, membantu Daois Jing Xing untuk mencerahkan pikirannya dan membiarkan Dao Jing Xing mengerti, apa itu lebih buruk dari menulis surat. Tanpa buku, di masa depan, dengan sendirinya kamu akan bisa membaca buku dan menemukan jalanmu sendiri ke langit, menulis buku, dan menyebutnya sebagai nenek moyangmu. Suyi tercengang dan bergumam, cacing rakus tua ini, mungkinkah dia ingin mengubah Jing Xing ke pintunya saat aku tidak ada? Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.